Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akto Septian dengan NIM 2013 030006. Dengan ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak, yaitu pajak berganda internasional. Materi pertama, pengertian pajak berganda. Knekel dalam bukunya yang berjudul Basic Problem in International Fiscal Law 1979 memberikan pembahasan secara rinci. Knekel membedakan pengertian pajak berganda, yaitu yang pertama secara luas. Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal. Yang kedua, secara sempit, pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan negara yurisdiksi, pemungut pajaknya dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda. Yang pertama, internal domestik, yang kedua, internasional. Baik, materi selanjutnya, penyebab pajak berganda internasional. Pajak berganda internasional umumnya terjadi karena pada dasarnya tidak ada hukum internasional yang mengatur hal tersebut, sehingga terjadi bentrokan hukum antara dua negara atau lebih. Vilkenborn memberikan pengertian bahwa pajak berganda internasional terjadi apabila pengenaan pajak dari dua negara atau lebih saling menindih sedemikian rupa sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Beban tambahan yang terjadi tidak semata-mata disebabkan karena perbedaan tarif dari negara-negara yang bersangkutan, melainkan karena dua negara atau lebih secara bersamaan memungut pajak atas objek dan subjek yang sama. Dari pengertian di atas, jelas bahwa pajak berganda internasional akan timbul karena atas suatu objek pajak dan subjek pajak yang sama dikenakan pajak lebih dari satu kali, sehingga menimbulkan beban yang berat bagi subjek pajak yang dikenakan pajak tersebut. Dari selanjutnya, penyebab pajak berganda internasional. Selanjutnya, Profesor Rahmat Sumitro menjelaskan bahwa ada beberapa sebab terjadinya pajak berganda internasional, yaitu pertama, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang terdapat terjadi karena A. Domisili lengkap, B. Kewarganegaraan lengkap, C. Bentrokan atas domisili dan asas kewarganegaraan. Yang kedua, objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Yang ketiga, subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan atas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber. Materi selanjutnya, penyebab pajak berganda internasional. Dalam setiap pemajakan, setiap negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek atau objek yang mempunyai pertalian fiskal dengan negara yang berada dalam wilayah kedaulatan berdasarkan ketentuan domestik. Kalau seandainya dalam ketentuan domestik dari negara-negara pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari negara terhadap subjek atau objek yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya, maka tidak akan terjadi PBI. Materi selanjutnya, P3B. Perjanjian penghindaran pajak berganda adalah
perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara guna menghindari pemajakan ganda agar tidak menghambat perekonomian kedua negara dengan prinsip saling menguntungkan antar kedua negara dan dilaksanakan oleh penduduk antar kedua negara yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Penentuan aspek perpajakan tersebut dilakukan berdasarkan klausul-klausul yang terdapat dalam tax treaty yang bersangkutan sesuai jenis transaksi yang sedang dihadapi. Payung hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPH). Berdasarkan pasal ini, pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan penggelakan pajak. Materi selanjutnya, metode penghindaran pajak berganda. Berikut ini beberapa metode penghindaran pajak berganda. Yang pertama, metode pengurangan pajak, tax credit method. Metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari luar negeri. Namun, pajak telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terhutang yang harus dibayar di dalam negeri. A. Full tax credit method. Seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan. B. Ordinary tax credit method. Jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. C. Tax-paring credit method. Penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak, tax holiday, dianggap tetap terhutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri negara domisili. Materi selanjutnya, implikasi P3B, pemberian keringanan dalam bentuk pembebasan expansion. Baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas karena pemajakan hanya dilakukan oleh negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh negara domisili menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara tersebut dari penghasilan mancanegara. Metode ini eksemsi didasarkan atas prinsip netralitas impor modal, netralitas pasar internasional yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara. Hal ini dapat merupakan rangsangan untuk menanam modal di negara berkembang karena beban pajak hanya ditentukan oleh negara tempat penanaman modal. Apabila beban tersebut lebih rendah daripada negara domisili dan negara lainnya, investor memperoleh penghematan pajak. Karena tidak mengenakan pajak administrasi pajak negara domisili, investor tidak direpotkan dengan kekurang lengkapan informasi pajak kecuali negara tersebut menerapkan metode eksemsi pajak dan terdapat kerugian mancanegara. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.